Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Salah satunya adalah karena di bulan ini Al-Qur'an diturunkan. Saudaraku, ketika Allah menyampaikan turunnya Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an itu sendiri, ternyata redaksinya bukan hanya kata nazala yang dipakai, tetapi di dalam Al-Quran pun digunakan kata anzala atau unzila, dan Al-Quran pun menggunakan kata nazala untuk menyebutkan penurunan Al-Quran. Saudaraku, apakah perbedaan penggunaan kata nazala kemudian anzala atau unzila dengan kata nazala itu sendiri? Inilah yang kiranya perlu kita pahami bersama. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 105 Allah berfirman, "Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal." Kata Allah, dan kami yang agung telah menurunkan Al-Quran bil haqqi dengan membawa kebenaran, dan wabil haqqi nazal, Al-Quran itu sendiri telah turun dari Allah ke Lauh Mahfuz. Saudaraku, ternyata di dalam surah yang lainnya, di dalam surah Al-Buruj ayat 21 sampai 22 Allah menegaskan, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Lauh Mahfuz. Saudaraku, ketika Allah menurunkan Al-Quran ke Lauh Mahfuz, tidak ada informasi yang jelas di dalam Al-Quran seperti apakah turunnya, dan tidak pula ada informasi di dalam hadis kapan Al-Quran itu turun. Hanya Allah lah yang tahu. Jadi yang pertama, saudaraku, Allah menggunakan kata nazala yang berarti Al-Quran itu turun dengan sendirinya ke Lauh Mahfuz. Kemudian yang kedua, Allah menggunakan kata anzala atau unzila untuk menyebutkan penurunan Al-Quran. Pertanyaannya, ketika Allah menggunakan kata anzala atau unzila, itu maksudnya penurunan Al-Quran dari mana? Ini ternyata dipahami oleh para ulama, dan isyarahnya ada di dalam Al-Quran itu sendiri, bahwa ketika Allah menyebutkan kata anzala atau unzila, itu menunjukkan Al-Quran itu turun secara sekaligus, yaitu dari Lauh Mahfuz kepada langit dunia atau Baitul Izzah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita baca di dalam Al-Quran surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian kita pun bisa membaca dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan, surah yang ke-44 ayat 3. Kemudian ditegaskan dengan Al-Quran surah Al-Qadar, surah yang ke-97 ayat 1. Misalnya kita bisa baca di dalam surat Al-Qadar itu Allah menegaskan, inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran secara sekaligus dari Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah. Pertanyaannya, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu berapa juz? Ternyata jumlah juznya sama, jumlah ayatnya sama, jumlah suratnya sama dengan Al-Quran yang ada di hadapan kita di dunia ini. Yang menarik, saudaraku, kalau kita pahami kaji surah Al-Qadar itu, jumlah hurufnya ternyata ada 114. Itu menunjukkan bahwa jumlah surat yang ada di dalam Al-Quran yang memang faktanya 114 surat. Kemudian kata yang ada di dalam surah Al-Qadar itu ternyata jumlah katanya 30. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran yang ada di hadapan kita, Al-Quran yang Allah turunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, itu jumlahnya memang 30 juz. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Al-Quran menyebutkan penurunan Al-Quran itu sendiri dengan kata nazala, masdarnya adalah tanzil. Saudaraku, ketika Allah menyebutkan kata nazzala
dalam penurunan Al-Quran, itu maksudnya Al-Quran diturunkan secara bertahap, secara berangsur-angsur, sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, misalnya bisa kita lihat di dalam surah Ali Imran ayat yang ketiga. Allah berfirman, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Kata Allah ketika memulai menisbatkan Al-Quran atau Alkitab, Allah menggunakan kata nazzala, artinya Allah telah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa fi'il mudhari ini menunjukkan at-takrir, artinya berulang-ulang, bukan sekali Al-Quran itu turun. Saudaraku, yang dimaksud dengan tanzil atau turunnya Al-Quran secara bertahap inilah yang pertama kali diturunkan pada malam 17 Ramadan, kemudian besoknya tanggal 17 di siang harinya terjadi peristiwa peperangan yang luar biasa antara kafir Quraisy dan kaum muslimin yang disebut dengan Perang Badar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang ke-106-nya, Allah menegaskan, wa nazzalnahu tanzila. Kata Allah, kami telah menurunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur atau secara bertahap. Saudaraku, sekarang kita bisa memahami apa perbedaan penurunan Al-Quran ketika menggunakan kata nazala, masdarnya nuzul, kemudian berikutnya anzala, masdarnya inzal, kemudian yang berikutnya nazzala, masdarnya adalah tanzil. Saudaraku, mudah-mudahan kita lebih memahami sejarah dan proses turunnya Al-Quran sehingga kita bisa lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Dengan demikian kita bisa ikut mulia karena kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Saudaraku, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kehilafannya. Wal afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.